فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du, ikhwani fillah wa akhwati fillah. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan kajian kitab Hajrul Muhtadi milik Syekh Muhammad Abu Zaid rahimahullah taala. Pada judul pembahasan yang ke-7, praktek para sahabat semoga Allah mereka dalam penerapan kaidah Hajrul Muhtadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sekitar 4 penukilan telah kita baca yang baru disebutkan kepada kita dari Ibnu Umar, penerapan dia menghajar Al-Qadariyah, penerapan dia menghajar Al-Khawarij. Kita ambil juga 2 penukilan yang lain dari Ibnu Mas'ud, dia menghajar ahli bid'ah secara umum dengan cara lari dengan hati dan agama. Kemudian juga dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, dia terangkan kepada kita bahwasanya kesyirikan, kekufuran bersumber pertama kali dari mengingkari qadar. 4 penukilan dari sahabat beliau telah bawakan kepada kita. Kita akan ambil berikutnya dari salaf. Kali ini datang dari seorang alim ulama. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, wa an Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad, kunyanya Abu Ali. Qala, kata dia, tentang kata-kata mutiara dari para ulama tentang Hajrul Muhtadi. Kata Fudail bin Iyad, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdarhu. Kita artikan dulu yang ini. Barang siapa yang duduk bersama pelaku kebid'ahan, maka waspadailah dia. Ini bukan pelaku bid'ahnya, tapi mungkin ada dari kalangan ahlu sunnah yang duduk dengan ahlul bid'ah. Selain ahlul bid'ahnya, kita waspadai juga orang yang mendekat ke mereka. Diwaspadai, kata beliau. Yang sampai dia musuh dalam selimut. Apalagi zaman sekarang. Yang dengan mudahnya setiap orang mengaku aku salafi. Begitu banyak pengakuan. Salafi hanya di mulut. Tapi ternyata prakteknya khalafi. Kata beliau, barang siapa yang duduk bersama pelaku kebid'ahan, maka waspadailah dia. Wa man jalasa ma'a sahibil bid'ati lam yu'tal hikmah. Dan barang siapa yang duduk dengan pelaku kebid'ahan, tidak akan diberikan hikmah, kebijaksanaan, bertutur kata yang melahirkan pelajaran, hikmah. Padahal Allah sebutkan dalam Al-Quran pujian, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa diberikan hikmah, berarti dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Artinya orang yang duduk dengan pelaku kebid'ahan tidak memiliki hikmah, kalau begitu tidak memiliki kebaikan yang banyak. Bisa jadi keburukan yang banyak. Masih berkata Fudail bin Iyad, wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Dan aku menyukai ada antara aku dengan pelaku kebid'ahan benteng dari besi, pemisah yang tidak mudah untuk dirobohkan. Nanti aku ingin bertemu dengan dia, aku butuh merobohkan dulu tembok dari besi ini. Ungkapan tentang tidak mau sama sekali bertemu dengan pelaku kebid'ahan. Bertatap muka pun tidak mau. Berjumpa bersua pun tidak mau. Kalau seandainya ada ahli bid'ah yang ingin ketemu dengan beliau,
ahli bidah tersebut butuh untuk meruntuhkan dulu benteng dari besi tersebut. Masih perkataan Fudail bin Iyad, kata beliau, akulu ma'al yahudi wan nasrani ahabbu ilayya min an akula ma'a sahibil bid'ah. Aku duduk makan dengan Yahudi dan Nasrani lebih aku sukai daripada aku duduk makan dengan pelaku kebid'ahan. Dari sisi mana bukankah kekufuran lebih tinggi derajatnya daripada kebid'ahan? Kufur cuma satu kata, neraka. Kalau ahlul bid'ah selama ada keimanan dalam dadanya, bid'ah dia yang menggiring ke dalam neraka, keimanan dia tersebut menggiring dia ke surga. Artinya kalau dibanding-bandingkan dosa kekufuran dan kebid'ahan, tentunya lebih tinggi dosa kekufuran. Tapi beliau lebih memilih untuk, kalau seandainya bisa memilih, kemudian harus memilih salah satu di antara dua doror ini, duduk makan dengan Yahudi dan Nasrani atau duduk makan dengan pelaku kebid'ahan, aku lebih pilih duduk makan dengan Yahudi dan Nasrani. Karena barakallahu fikum jami'an, orang awam pun yang memiliki fondasi ilmu minim pun mengetahui bahwasanya Yahudi dan Nasrani kafir. Sedangkan pelaku kebid'ahan, sangat sedikit orang yang mengetahui tentang kejahatan mereka. Hanya alim ulama yang memberikan peringatan tentang jangan dulu yang mereka. Kalau pelaku kebid'ahan mereka tampil dalam bentuk potret agamis, akhlak yang bagus kita dapat dari mereka, rajin ibadah, tak perlu disandingkan dengan kebanyakan orang, mereka ahli ibadah. Nabi SAW pun memberitakan kepada kita tentang hal tersebut. Orang Khawarij, kata beliau, tahkiruna sholatakum ma sholatihim wa qiyamakum ma qiyamihim wa qira'atakum ma qira'atihim. Kata beliau bahwasanya kalian minder ketika melihat ibadah kalian dibanding dengan ibadah mereka, melihat sholat kalian dibanding dengan sholat mereka, melihat bacaan Al-Quran, puasa mereka dibanding dengan bacaan Al-Quran dan puasa kalian. Artinya mereka adalah ahli ibadah. Ini yang membuat terkadang sebagian orang tertipu. Atau bukan sebagian, bahkan kebanyakan. Yang sampai buah hasil dari duduk sekali dengan pelaku kebid'ahan, akhirnya mulai muncul, ternyata ahli bid'ah baik, bagus, akhlaknya mulia. Selalu yang dia, mulutnya tak pernah kering dari berpikir kepada Allah, khusyuk, tawadu. Akhirnya membuat dia tertipu. Imam Fudail bin Iyad memberikan kita pelajaran penting. Seperti inilah cara menyikapi ahlul bid'ah dan orang-orang yang duduk dengan pelaku kebid'ahan. Kalau ungkapan yang begitu tinggi membuat kita paham, tak samar dalam manhaj yang agung ini bahwasanya pelaku kebid'ahan seperti inilah. Jauhi, jangan didekati, jangan dipergauli, bahkan dimusuhi. Maka sebagian mereka kita mengungkapkan, aku bertetangga dengan kera dan babi masih lebih aku sukai daripada bertetangga dengan pelaku kebid'ahan. Kera sifat dia mencuri, mengambil milik orang. Babi sifat dia najis, dia bisa mengotori mungkin pakaian kita. Tapi sebagian ulama mengatakan masih lebih ringan. Najis bisa dicuci dengan tanah. Pencuri ambil silakan, kita bisa cari lagi makanan esok harinya. Kalau agama yang dicuri oleh pelaku kebid'ahan, mau cari di mana agama? Syubhat kalau sudah masuk di dalam dada, hanya bisa dicuci dengan api neraka. Kalau penawar racun banyak, cari di apotek tadi penawar racun akan diberikan. Tapi kalau penawar syubhat tidak ada, belum ada. Dunia gadis mana yang membuat penawar syubhat kecuali dapat di majelis taklim. Kata beliau berikutnya masih dari Imam Fudail bin Iyad. Beberapa penukilan beliau bawakan. Hal ini terjadi dari Fudail bin Iyad karena di zaman beliau merajalela yang namanya kebid'ahan, makanya beliau tampil tegak berdiri untuk membela sunnah dengan cara memberikan tahdir akan pelaku kebid'ahan.
Satu penukilan di atas, kita akan baca penukilan yang kedua masih dari imam yang sama, An Fudail bin Iyad rahimahullah. Kata beliau berikutnya, "Man atahu rajulun fashawirhu fadallahu ala mubtadi'in faqad ghasyal Islam." Kita artikan dulu. Barang siapa yang mana seseorang datang kepada dia, ada seseorang datang kepada si fulan, meminta arahan atau musyawarah. Lalu orang yang dimintai arahan, orang yang dimintai musyawarah ini, dia menunjuki kepada seorang pelaku kebid'ahan, mau belajar sama dia. Ternyata ditunjuk adalah pelaku kebid'ahan. Mau ambil ilmu belajar sama si fulan, ternyata dia adalah ahlul bid'ah. Apa vonis dari Imam Fudail bin Iyad? Faqad ghasyal Islam, berarti dia telah mengkhianati agama Islam. Agama Islam milik Allah. Mengkhianati agama Islam berarti mengkhianati Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkhianati agama Islam adalah dosa besar. Kata beliau berikutnya, wahdarud dukhula ala sahibil bid'ah fa innahum yasudduna 'anil haqq. Waspadalah untuk masuk kepada pelaku kebid'ahan. Kata beliau waspada. Sebelum terjadi mereka telah memberikan wanti-wanti. Bukan sudah terjadi baru datang kasih tahu pelajaran, tidak, bahkan sebelum terjadi. Dengan ungkapan seperti ini, waspada. Waspada untuk masuk kepada pelaku kebid'ahan, fa innahum yasudduna 'anil haqq, karena sesungguhnya mereka menghalangi dari al-haq. Mencari al-haq bukan datang kepada pelaku kebid'ahan. Yang ada pada mereka adalah kebatilan. Mau mencari al-haq datang kepada tangan ahli sunnah. Di tangan mereka lah, dengan bantuan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, tersebar al-haq. Terkadang sebagian orang mendapat semacam syubhat bahwa ada guru ahli sunnah tapi adabnya kurang bagus, akhlaknya kurang bagus. Bagaimana kalau aku ambil ilmu dari ahlul bid'ah, aku waspadai kebid'ahan dia karena dia memiliki akhlak yang baik, dia memiliki adab yang bagus. Imam Ahmad rahimahullah dia mengatakan bahwasanya fusaku ahli sunnah ahabbu ilayya min zuhad al-mubtadi'ah. Atau saya mengatakan perkataan tersebut. Kata beliau, pelaku kefasikan dari kalangan ahlu sunnah lebih aku cintai daripada ahlul bid'ah yang memiliki mungkin adab akhlak yang bagus, zuhud terhadap dunia. Jangan hanya tertipu dengan kezuhudannya ahlul bid'ah. Wa illa bid'ah mengantarkan kepada neraka. Selama dia dari kalangan ahlu sunnah, cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk apapun adab dan akhlak dia, simak baik-baik hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya Sufyan bin Assal radhiyallahu anhu, kata beliau, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang bersama siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Ahli sunnah ketika dia cinta kepada sunnah, dia akan dibangkitkan bersama pemilik sunnah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun adab dan akhlaknya terbilang kurang baik, tapi dia cinta sunnah, dia akan dibangkitkan dengan si pemilik sunnah. Tapi pelaku kebid'ahan, meskipun dari kalangan orang yang zuhud kepada dunia, ahli ibadah, jago dan pandai dalam bersilat lidah, tapi bid'ah. Harap apa dari bid'ah? Begitu jelas Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Masih perkataan beliau, Imam Fudail bin Iyad, Syekh Bakar Abu Zaid menukil banyak dari beliau. Wa anhu aidan, dari dia juga, yakni Fudail bin Iyad, finnahi an mujalasatihim, larangan untuk duduk dengan mereka. Jangan duduk dengan pelaku kebid'ahan, siapapun dia.
Ada sebagian orang ketika ditegur selalu ada jawaban yang terkadang kalau bertarik dalil tidak ada. Mereka katakan, aku tidak duduk dengan alim ulamanya, bukan duduk dengan syekh atau ustadznya, tapi aku duduk dengan semacam simpatisan atau madu'unya atau ikhwannya. Dari buku-buku sunnah yang kita dapati penukilan dari alim ulama tidak dibedakan. Mau itu alimnya, mau itu muridnya, mau itu ikhwannya, madu'unya. Mau itu perempuannya, akhwatnya, sama. Bukankah Imran bin Hittan rahimahullah ta'ala tumbang di tangan seorang wanita Khawarijiyah? Wanita yang Nabi SAW mensifati mereka adalah naqisatu aqlin wa din, kurang akal dan agamanya. Nah, dari Imam Fudail bin Iyad larangan untuk duduk dengan mereka. Wa anhu aidan, penukilan berikutnya masih dari Imam Fudail bin Iyad, fi nahyi an mujalasatihi wa musyawaratihi. Larangan untuk duduk dengan mereka dan meminta musyawarah dari mereka. Tidak duduk dengan mereka, tidak bermajelis, tidak bermusyawarah. Yang berikutnya lagi, wa anhu aidan, penukilan berikutnya masih pada Imam Fudail bin Iyad. Fi nahyi an mujalasatihi wa annaha min alamatin nifaq. Larangan duduk dengan dia, dengan pelaku kebidahan. Bahkan ini adalah termasuk tanda-tanda kemunafikan. Waliyadzubillah. Ketika suatu amalan disifati itu adalah amalan kemunafikan, jauhkan diri kita darinya. Karena neraka 7 darokat, 7 tingkatan. Yang paling perih dan pedih adalah neraka yang paling bawah, karena tempatnya bahan bakar neraka. Yahudi, Nasrani dan musyrik masih di atas, sedangkan munafik tempatnya di kolong neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempat mereka di kolong neraka. Munafik di antara ahlul batil yang paling buruk dari sisi siksaannya. Musyrik buruk, kafir, Yahudi dan Nasrani buruk. Tempat mereka di neraka. Innal musyrikin, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Mereka di neraka jahannam, sudah pasti. Namun munafik lebih buruk karena mereka berhadapan langsung dengan bahan bakar api neraka. Suatu amalan yang disifati bahwasanya itu adalah amalan kemunafikan, jangan pernah main-main dengannya. Termasuk ini, duduk dekat dengan pelaku kebidahan yang diwanti-wanti oleh para pendahulu kita, di antaranya adalah Imam Fudail bin Iyad. Wa anhu aidan, kemungkinan yang berikutnya masih dari beliau. Qala, katanya, adraktu khiyaran nasi kulluhum ashab sunnatin yanhauna an ashabil bid'ah. Masih berkata Imam Fudail bin Iyad. Aku bertemu dengan sebaik-baik orang, sebaik-baik generasi dari pendahulunya, kalangan tabi'in dan tabi'in, guru-gurunya, para pendahulunya dari salaf. Mereka semuanya adalah ashabus sunnah, pecinta sunnah, penganut sunnah, pengejar dan pemburu sunnah, pengamal sunnah dan pendakwah sunnah. Mereka adalah ashabus sunnah. Yanhauna an ashabil bid'ah, mereka melarang, mencegah dari pelaku kebidahan. Semuanya, kata beliau.
sebaik-baik orang menurut Imam Fudail bin Iyad adalah orang-orang yang memberikan peringatan untuk menjauhi pelaku kebid'ahan. Imam Fudail bin Iyad orang ini orang terbaik. Orang terbaik adalah orang yang dijuluki dengan sahabat sunnah yang mana mereka mencegah dari pelaku kebid'ahan. Dan banyak sekali kalau kita mau tengok kembali tentang perkataan beliau pada masdar yang disebutkan di sini, rujukannya Al-Lalikai, demikian juga Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah, bahkan dalam kitab Imam Al-Barbahari juga Syarh Sunnah. Hal-hal semacam ini kita dapati banyak sekali dari Imam Fudail bin Iyad. Maka ada perkataan beliau mengatakan bahwasanya man 'azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku kebid'ahan berarti dia bahu membahu, bantu membantu untuk meruntuhkan agama Islam. Orang yang meruntuhkan agama Islam luar biasa kesalahannya dan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata beliau sebelum kita tutup, wa anhu atharun ukhar kama fi tarjamatihi min al-hilyati li Abi Nu'aym. Dan dari beliau juga banyak sekali asar-asar yang lainnya sebagaimana dalam biografi beliau dari kitabnya Abu Nu'aym namanya Hilyatul Auliya. Barakallahu